Selamat pagi, kami dari kelompok 3 mau melakukan praktek untuk stase manajemen keperawatan. Role play yang akan kami perankan adalah temanya timbang terima pasien, yang akan diperankan oleh pertama saya sebagai PP, perawat primary, kemudian Pak Nasruddin sebagai ketua tim A, dengan perawat asosiatnya adalah Nurse Esa dan Ibu Endah. Kemudian ketua tim B yaitu Suster Zian dengan perawat asosiatnya Nurse Lisbeth. Baik, kami akan memulai role play ini. Di ruang perawatan lantai 5 Rumah Sakit Hermina Tangerang, seperti biasanya, para perawat akan melakukan operan shift dari shift malam kepada shift pagi pada pukul 7 di ruang perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan hadir di tempat ini untuk melaksanakan tugas kita ya sebagai seorang perawat. Dan pagi hari ini kita akan melakukan operan rutin dari operan shift malam ke shift pagi. Kita akan memulai operan ini dan kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan ketua tim A yaitu dengan katimnya Pak Nasruddin untuk menjelaskan kondisi masing-masing pasien yang ada di perawat yang ada kondisi pasien yang ada di dinas malam. Kepada Pak Nasruddin saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nes Dona selaku PP atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan laporan dinas dari tim malam. Selain saya, nanti laporan juga akan disampaikan oleh Nes Resa dan Nes Endah. Baik, langsung saja perawat yang berdinas pada dinas malam. Malam ada saya, Nes Resa, Nes Endah. Dalam jumlah pasien ada 5. Dari dinas sore ke dinas malam tidak ada perubahan, jumlah pasien sebanyak 5 pasien. Dengan lama hari perawatan masing-masing pasien 2 hari. Total bor hari ini 23%, 3 orang dengan perawatan parsial dan 2 orang minimal care. Untuk laporan kondisi pasien akan dilanjutkan oleh Nes Endah. Untuk Nes Endah, silakan. Baik. Ruang 1, bed 1, Nyonya I, 42 tahun, rekam medis 5870049 dengan diagnosa seamame, post mastektomi, pasien Dr. Anto. Tingkat ketergantungan parsial care, keluhan utama KU baik, kompos mentis dengan GCS 15. Hasil tanda-tanda vital terakhir pukul 6, yaitu tensi darahnya 110/80, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Keluhannya nyeri pada luka lengan atas sebelah kanan dengan skala 7. Masalah keperawatannya, nyeri resiko tinggi infeksi dan gangguan integritas kulit. Rencana yang sudah dilakukan, memonitor tanda-tanda vital, relaksasi dan distraksi, ganti balut, injeksi tramadol 1 ampul, injeksi cefotaxim 500 mg. Rencana yang belum dilakukan yaitu mengkaji tanda-tanda infeksi, kaji luka dan kaji nyeri. Terapi yang diberikan yang sudah diberikan tramadol 3 kali 1 ampul, cefotaxim 2 kali 500 mg, infus NaCl 20 tetes per menit. Pasien kedua di ruang 1 bed 2, Nyonya B, 45 tahun, rekam medis 5872996 dengan diagnosa seamame, rencana operasi mastektomi, pasien Dr. Anto. Tingkat ketergantungan minimal care, KU bayi, kompas mentis, GCS 14 dengan hasil TTP terakhir pukul 6 yaitu tensi darah
120 per 80, nadi 80 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Semalam pasien sempat mengeluh nyeri pada bagian mame. Masalah keperawatan yang ditemukan nyeri kronis. Rencana yang sudah diberikan mengkaji tingkat nyeri dan memberikan analgesik sesuai dengan order dari dokter. Setelah diberikan analgesik, Nyonya B mengatakan nyeri pada mamenya berkurang. Untuk rencana selanjutnya, konsul dokter bedah dan membicarakan penjadwalan untuk tindakan operasi. Oke, baik. Untuk yang tim B, kepada Nurse Zian dan Nurse Lisbeth, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pasien yang dirawat oleh Nurse Enda? Baik, untuk Nurse Enda yang ingin saya tanyakan atas nama Nyonya I di ruang 1, bed 1, kan sudah dilakukan untuk relaksasi dan distraksi ya. Ya. Untuk saat ini apakah mengalami penurunan skala nyeri? Sudah nilai ulang belum ya Bu? Sudah, sekarang skala nyerinya sudah 3 dan sudah diberikan terapi tramadol 3 kali 1 ampul. Oke, baik. Yang saya tanyakan lagi atas nama Nyonya B, dia kan sudah diberikan analgesik ya. Ya. Untuk skala nyerinya berapa dan untuk rencananya untuk ke dokter bedahnya, dokter bedah siapa ya Bu ya? Skala nyerinya sekarang sudah 3. Dokternya, dokter bedahnya dokter Anto. Oh, dokter Anto lagi. Oke, baik, terima kasih. Itu saja Bu yang ingin saya tanyakan dari Nurse Enda. Untuk Nurse Zian sebagai ketua tim, ada yang mau ditanya? Enggak, cukup. Baik. Oke, laporan selanjutnya disambung dengan Nurse Resa. Terima kasih Nurse Donna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin untuk melanjutkan. Pasien selanjutnya ada di ruang 4 bed 1, Tuan A, 35 tahun. Dia dengan nomor rekam medis 58755522 dengan diagnosa fraktur femur. Pasien Dr. Monica. Dengan tingkat ketergantungan parsial, laporan dari Dinas Sore, pasien datang dari UGD pukul 17.00, keadaan umum pasien masih lemah, kesadaran kompos medis dengan hasil TTV terakhir pukul 06.00, tekanan darah di 140/80, nadi 95 kali per menit, respirasi 22, suhu 37,7. Terpasang gips pada bagian femur sinistra. Pasien mengeluh tidak bisa beraktivitas dan nyeri pada paha. Implementasi yang sudah dilakukan, pemberian terapi sesuai dengan instruksi dokter ronsen. Rencana yang belum dilakukan ialah konsul dokter spesialis bedah ortopedi, cek lab lengkap ulang. Pasien kedua ada di kamar 4 bed 2, Tuan O, dia 50 tahun dengan nomor rekam medis 58799977 dengan diagnosa post operasi CDL terinfeksi pasien Dr. Londung dengan tingkat ketergantungan minimal care. Kesadaran kompos medis, dia HD rutin Rabu dan Sabtu di lantai 4 ruang HD. Keadaan umum pasien baik dengan hasil TTV terakhir pukul 06.00 yaitu 140/80, nadi 85 kali per menit, respirasi 19, suhu 36,7. Keluhannya, Tuan O mengatakan nyeri dan tidak nyaman di area CDL-nya. Rencana yang sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium HBsAg, anti HIV, mengkaji area pemasangan CDL, hasil kulit sekitar CDL nampak kemerahan. Saran dari Dr. Londung, HD pindah ke RSU. Rencana yang belum dilakukan, konsul dokter IPD dan daftar HD. Lalu ada di kamar 6 bed 2, Nyonya I 58 tahun dengan nomor rekam medis 58799996 dengan diagnosa gangren DM, rencana operasi debris demen, pasien Dr. Aca. Dengan tingkat ketergantungan parsial care, keadaan umum pasien baik, kesadaran komponetis dan hasil TTV terakhir pukul 0.00 yaitu tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,7. Keluhannya, Nyonya I mengatakan terdapat luka dan terasa nyeri pada luka di telapak kaki dan betisnya. Diagnosa yang ditegakkan gangguan integritas kulit. Rencana yang sudah dilakukan pengkajian nyeri, pengkajian luka, pemeriksaan lab lengkap. Rencana yang belum dilakukan ialah perawatan luka, konsul dokter paru dan kardio. Sekian pelaporan kondisi pasien saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik,
untuk ketua tim B, Nurse Dian dan Nurse Lisbeth anggotanya, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pasien yang dirawat oleh Nurse Echa? Iya nih, sebelumnya terima kasih pada Nurse Echa. Ini saya mau tanya, untuk pasien atas nama Tuan A nih di ruang 4 bed 1. Dia kan udah keluhannya nyeri ya, semalam ada nyeri, terus dikasih terapinya terapi apa ya? Baik, Nurse Dian, semalam saya sudah lapor dokter jaga. Dari dokter jaga diekstrakan ketorolac 1 ampul. Terus untuk selanjutnya lagi, terapi selanjutnya ada nggak? Yang rutinnya? Dari dokter jaga nanti tunggu dokter visit pagi. Oh gitu. Ini cek lab ulangnya apa aja nih? Cek lab ulangnya sudah kami input. Di situ ada DPL ulang, LED, juga HBsAg serta SGOT SGPT sudah kami input untuk ke bagian laboratorium. Hemostasis juga nggak? Dari dokternya belum perlu. Oh gitu. Terus ini nih, yang pasien Tuan O di bed 2, dia kan HD-nya kan mau pindah ya ke RSU. Ini nanti pindahnya ini pasiennya kita pulangin dulu atau mau kita yang ngerujuk ke RSU-nya ya? Dari dokternya, dari dokter Londungnya kita lihat KU-nya pagi ini. Kalau misalnya memang pasiennya memungkinkan untuk pulang dulu, boleh pulang dulu. Tapi jika pasiennya sesak kembali, kemungkinan kita yang merujuk. Oh, berarti nanti kita harus tetap tanya ya ke dokter Londungnya ya? Iya, tunggu dokter visit pagi juga kali ya Nurse ya. Mungkin kan dokter Londungnya belum visit pagi ini kebetulan. Terus ini yang untuk Nyonya ini, dia luka gangrennya ini biasanya dia rawat lukanya di mana ya? Apa sendiri? Pakai apa gitu? Dia nggak pernah, cuman dia pernah katanya ke klinik hanya dikompres Trivanol. Jadi kayaknya kurang bersih, makanya dari dokter Aca-nya dianjurkan untuk diberi demen karena pusnya sudah mulai banyak. Tapi belum udah terjadwal belum nih? Belum, karena dari dokter Aca-nya dianjurkan untuk konsul paru dulu dan kardio. Oh, gitu. Karena pasien pun sudah 58 tahun, Nurse. Oh iya, berarti kita tetap rawat lukanya ya? Baik, Oke, baik. Untuk sementara pagi ini hanya rawat luka dulu, Nurse. Oke, terima kasih Nurse Echa. Baik, operannya selesai. Saya mau tanya untuk yang dinas malam dengan Pak Nas, apakah ada masalah tadi malam? Tadi malam sih ya yang nyeri aja yang depresinya Bu Endah yang tadi. Itu aja Tapi ya, udah Pak. udah diatasi, nah udah konsul ke dokter yang jaga tadi malam. Baik, untuk masalah yang lain? Nggak ada, Apakah tidak ada. Baik, terima kasih. Untuk yang dinas pagi kepada Nurse Dian sama Nurse Lisbeth, saya ingatkan kembali nanti khusus untuk pasien yang di kamar 4 dan titik 2, kamar 4 bed 2, kalau nanti jadi dirujuk ke RSU, tolong dipersiapkan ambulan, jangan lupa koordinasi dengan ambulan dan persiapkan tenaga yang akan merujuk. Karena kita harus sesuaikan dengan jadwal yang ada ya, karena pagi ini kita dinas hanya bertiga. Kemudian untuk perawatan luka, tolong diperhatikan kembali jenis lukanya. Kalau memang ada luka yang melebar, segera lapor dokter jaga agar dilaporkan kepada dokter DPJP-nya. Kita konsul aja kali ya Bu ya ke tim lukanya ya, biar Baik. dilihat dulu sama mereka gitu. Boleh, Nanti tapi mereka koordinasi. kasih instruksi pakai apa, ganti balutannya, perawatan lukanya seperti apa, baru nanti kita kerjain gitu. Boleh, tapi kita tetap koordinasi dengan DPJP untuk memanggil tim perawatan Lukanya lukanya. ya. Baik. Oke, semua sudah ada selesai dengan operan pagi ini ya. Kita akan siap-siap untuk menuju ruang perawatan, menuju ke pasien. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu.